Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari PAP semester 2 reguler. Dan saya Rahani. Saya Sindoksana Veronica. Pertama adalah suhu udara. Suhu adalah derajat panas atau dingin yang diukur berdasarkan ukuran skala tertentu dengan menggunakan alat ukur yang disebut termometer. 2. Suhu udara adalah ukuran panas dinginnya permukaan bumi dan atmosfer bumi dinyatakan dalam satuan Celcius, Fahrenheit, Reaumur, atau Kelvin. Suhu juga merupakan ukuran energi kinetik rata-rata geraknya molekul. 3. Panas. Panas adalah energi total dari pergerakan molekul suatu benda. Makin cepat besar pergerakan dari benda tersebut, maka semakin panas benda itu. 4. Asal suhu udara di bumi. Permukaan bumi disinari oleh matahari sebagian sumber energi. Pancaran sinar matahari akan diradiasikan menuju bumi. Sebesar 47% energi matahari yang akan diserap. Energi matahari akan diserap oleh awan sebesar 3%. Partikel udara sebesar 15% dan sisanya akan diserap oleh permukaan bumi. Sedangkan sebesar 51% energi matahari akan dipantulkan kembali ke angkasa. Penyerapan radiasi matahari oleh objek-objek bumi akan menyebabkan objek tersebut meningkatkan derajat kepanasannya sehingga suhu udara ikut Selanjutnya ada meningkat. faktor-faktor yang mempengaruhi suhu udara. Yang pertama, sudut datang sinar matahari atau sudut yang dibentuk oleh arah datangnya sinar matahari dengan permukaan bumi. Semakin tegak sudut datang sinar matahari, semakin kuat intensitas penyinaran matahari dan semakin tinggi pula suhu udara di wilayah tersebut. Yang kedua, lama waktu penyinaran matahari, yaitu penyinaran matahari semakin tinggi suhu udara di suatu tempat. Hal tersebut karena periode siang hari di masing-masing wilayah berbeda-beda, tergantung posisi lintang wilayah tersebut. Yang ketiga, ketinggian tinggi di suatu daerah tempat dari permukaan laut, semakin rendah suhu udara. Yang keempat, kondisi geografis, yaitu karena sifat fisik air atau permukaan air laut yang lambat menyerap panas dan lambat pula memantulkan panas, maka wilayah-wilayah yang dekat laut akan cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi. Yang kelima, pengaruh awan. Saat awan melintas, besar kemungkinan sinar matahari akan terhalang oleh awan tersebut. Akibatnya, suhu udara di daerah tersebut perlahan menjadi turun. Hal ini juga terjadi saat hujan sepanjang hari, sinar matahari akan terhalang oleh awan mendung. Yang keenam, pergerakan air laut atau arus laut dan juga angin laut mempengaruhi suhu udara, seperti yang bisa terjadi ketika Australia mengalami musim dingin. Angin dan arus laut yang mengarah ke Indonesia akan menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia akan terasa dingin akibat suhu udara yang menurun. Begitupun sebaliknya. Yang kemudian ada perpindahan panas. Yang pertama, konduksi atau perambatan panas apabila terjadi aktivitas di dalam molekul suatu benda dapat berjalan dengan baik pada benda-benda yang padat. Pada kondisi ini, mediumnya diam dan energinya yang bergerak. Yang kedua, konveksi, yaitu perambatan ini disebabkan karena adanya benda-benda yang terpanasi atau dipanasi, yang kemudian merupakan proses terpenting dari segala proses yang terjadi di atmosfer. Pada kondisi ini, pengalihan energi berjalan bersama-sama medium. Yang ketiga, radiasi, yaitu perambatan dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau pada kondisi ini terjadi tanpa adanya medium, yaitu secara pancaran. Yang selanjutnya ada penyebaran suhu udara, yaitu perbedaan penyebaran suhu di permukaan bumi disebabkan 1. Jumlah radiasi matahari diterima oleh permukaan bumi per satuan waktunya. Yang kedua, adanya daratan, perairan, dan lautan. Yang ketiga, adanya perbedaan ketinggian atau tempat. Yang keempat, adanya perbedaan kemiringan. Yang kelima, adanya panas laten atau energi matahari yang disimpan di atmosfer. Yang keenam, adanya gerakan angin. Yang selanjutnya ada suhu tanaman. Suhu tanaman sangat tergantung dengan perubahan suhu lingkungan. Tanaman dapat menerima panas dari lingkungan dan sebaliknya melepaskan atau kehilangan panas ke lingkungan. Terdapat 3 jenis titik arah suhu pada tanaman. Yang pertama, suhu minimum yaitu suhu terendah saat tanaman pertumbuhannya normal. Yang kedua, suhu maksimum yaitu suhu tertinggi saat pertumbuhan tanaman berlangsung normal. Yang ketiga, suhu optimum yaitu suhu pada saat pertumbuhan tanaman optimal. Suhu tanaman akan berpengaruh positif pada kondisi titik kardinal tersebut, di mana energi diberikan untuk tanaman dalam melengkapi siklus hidupnya. Pada kondisi suhu tanaman yang ekstrim, rendah, maupun tinggi, dapat mengakibatkan kerusakan terhadap jaringan dan membatasi pertumbuhan tanaman sehingga berpengaruh negatif. Selanjutnya ada suhu tanah. Suhu tanah akan mempengaruhi 1. Pertumbuhan benih, 2. Reaksi kimia tanah, ketiga, respon mikrobia tanah, yang keempat, proses-proses fisiologi, yang kelima,
perakaran dan laju absorpsi air. Yang keenam, perluasan daun dan pembesaran batang. Yang tujuh, transpirasi dan fotosintesis. Yang delapan, bahan kering dan nisbah shot atau rods. Yang kesembilan, pembungaan dan pembuahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tanah adalah satu, faktor luar, yaitu radiasi matahari, awan, hujan, suhu udara, angin, dan kelembapan. Yang kedua, faktor dalam, yaitu tekstur tanah, kadar air, bahan organik, warna tanah, struktur tanah, dan kepadatan tanah. Yang ketiga, faktor topografi, yaitu kemiringan, lereng, permukaan air tanah, dan vegetasi. Selanjutnya ada suhu udara dan metabolisme, yaitu ada dua pengaruh, yaitu pengaruh negatif dari suhu ekstrim rendah antara lain. Satu, berkurangnya ekspansi luas daun dan buah. Yang kedua, bertambahnya cabang-cabang sekunder dan tersier. Yang ketiga, translokasi dan respirasi berkurang. Yang keempat, distribusi hasil fotosintesis terganggu. Yang kelima, peningkatan bungaan dan pembuahan terutama pada suhu malam hari yang rendah. Yang keenam, siling, yaitu kerusakan oleh suhu rendah di atas titik beku. Yang ketujuh, phasing injury, yaitu kerusakan tanaman pada suhu di bawah titik beku. Adapun pengaruh negatif dari suhu ekstrim tinggi antara lain, yang pertama, pengeringan, yang kedua, metabolisme terganggu, yang ketiga, denaturasi protein. Adapun respon tanaman terhadap suhu dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, yaitu satu, tingkat kesuburan, dua, populasi tanaman, tiga, tipe tanaman, empat, suhu tanaman, lima, kandungan air tanah. Adapun alat-alat untuk mengukur suhu, yaitu termometer laboratorium, yang kedua termometer digital, yang ketiga termometer analog, keempat termometer apung, yang kelima termometer klinis.